Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan suara Huang Gu Tiandao, Chu Xingyun hanya merasakan kekuatan sobek yang tak berujung, datang dari segala arah. Sebelum Chu Xingyun bisa memahaminya, di antara rasa sakit yang terkoyak, tubuh naga hitam Chu Xingyun terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi awan kabut darah melayang antara langit dan bumi. Melihat kabut darah Yuanying warna-warni Chu Xingyun, Dao Surgawi tidak bisa membantu tetapi tertegun. Meskipun Tiandao dikatakan Maha Tahu dan Maha Tahu, itu tidak selalu benar. Ketika Yuan Ying Chu Xingyun meringkas menjadi Yuan Ying tingkat leluhur, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyembunyikan Tao Surga. Meskipun Yuan Chu Xingyun masih sangat lemah, dia sama sekali bukan lawan dari kehendak surga dan Dao. Namun pada kenyataannya, keberadaan para leluhur terlepas dan dikendalikan oleh surga. Karena itu, setelah Chu Xingyun memiliki leluhur Yuan Ying, Yuan Shen milik Chu Xingyun sudah melampaui yurisdiksi dan kontrol Tiandao. Akibatnya, Tiandao tidak bisa memahami Yuan Ying Chu Xingyun dalam bentuk apa. Melihat Yuan Ying Chu Xingyun dengan cahaya warna-warni, kehendak surga tidak bisa membantu tetapi cemberut. Meskipun itu adalah bayi leluhur, ia terlalu lemah, dan sama sekali tidak mampu melawan surga. Jika Anda ingin melawan langit dan secara paksa melawan surga, hanya leluhur sejati yang memiliki kualifikasi ini. Melihat Yuan Ying yang penuh warna milik Chu Xingyun dengan dingin, Huang Gutian berkata, tidak heran apa yang telah Anda lakukan benar-benar menyembunyikan saya. Ternyata, Anda benar-benar telah memadatkan Yuan Ying, seperti Yuan Shen. Yuan Shen biasanya merupakan istilah umum untuk kesadaran roh dan jiwa. Namun pada kenyataannya, dalam praktiknya, Yuan Shen adalah ranah di atas Yuan Ying. Alam Yuan Jian, alam Excalibur. Di antara mereka, Yuan Jianjing menggunakan Yuan Ying untuk mengendalikan cara pedang. Realem Sword Ilahi, pada kenyataannya, menggunakan Yuan Shen untuk mengendalikan jalan pedang. Alam pedang ilahi sudah menjadi kendo yang hanya bisa dikuasai oleh leluhur. Mengambil napas panjang, Huang Gu Tiandao menjadi lebih serius saat ini. Diam-diam melantunkan mantra di mulutnya, keenam lengan dengan manik-manik bulat dan tangan besar yang dijalankan dengan batu giok cepat mengubah ujung jari. Momen selanjutnya, di atas tiga kepala Huang Gu Tiandao, 6 mata besar langsung melebar ke batas. Setelah mengatur formula kata dan memecah formula kata, Huang Gu Tiandao meluncurkan formula hukum ketiga, hancurkan. Dengan ekspor taktik pemberantasan cara kuno yang sepi. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun merasakan kegelapan di depannya, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Di dalam dunia biru air, roh primordial Chu Xingyun yang berwarna-warni meledak sejenak, dan berubah menjadi awan kabut berwarna-warni, perlahan menghilang antara langit dan bumi. Dengan puas mengangguk, sosok langit kuno yang sepi berangsur-angsur menghilang dan menghilang ke dunia biru air. Dunia biru air ini sebenarnya ada di cahaya putih dan lubang hitam. Saat surga kuno yang sepi menghilang, naga hitam yang kacau itu perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, asap hitam menyembur dari lubang-lubang hitam. Dalam nyanyian naga yang menyedihkan, naga hitam yang kacau itu keluar dari lubang-lubang hitam. Di deru langit, naga hitam yang kacau berubah menjadi bentuk Chu Xingyun dalam ayunan, memegang pedang lubang hitam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, cahaya putih yang seharusnya disandingkan di sebelahnya telah menghilang. Pada saat bersamaan, dalam pengadilan iblis, dalam putaran hari yang berkilauan itu, senjata pedang bawaan lahir cahaya putih. Setelah Bai Guang lahir, ia menjadi Zhenzu Shenbing sang dewa. Prajurit dewa bawaan memiliki naluri untuk memilih Tuhan. Pada akhirnya, putra ke-9 harimau itu, harimau putih, diakui oleh Bai Guang dan menjadi penguasa Bai Guang. Di hari-hari berikutnya, Mozu akhirnya membangkitkan keinginan Modao sepenuhnya. Didorong oleh naluri, leluhur iblis memerintahkan 4 raja iblis dari balap iblis dan ratusan juta pasukan iblis dan melancarkan pembunuhan gila dari balap iblis. Dimanapun iblis lewat, entah itu naga, phoenix, atau unicorn, mereka semua adalah tumpukan mayat dan darah mengalir ke sungai. Sejumlah besar bahan telah dijarah oleh iblis. Berdasarkan naluri, semua bahan telah dimasukkan dalam epi lubang hitam oleh leluhur iblis, dan mereka digunakan untuk memperkuat sisi lain dari lubang hitam. Saat sejumlah besar bahan dimakan, kekuatan leluhur sihir juga semakin kuat, dan kekuatan lubang black hole bahkan lebih besar. Awalnya, dengan kekuatan Chaos Black Dragon, klan iblis tidak bisa dikonfrontasi sama sekali, dan itu akan sepenuhnya dihancurkan segera. Tetapi jelas bahwa meskipun Tiandao ingin membatasi perkembangan klan iblis, itu tidak ingin sepenuhnya menghancurkan klan iblis. Apa yang ingin dilakukan oleh Huang Gu Tiandao sebenarnya membatasi kekuatan klan iblis dan mencegah klan iblis dari mengancam keselamatan klan.
Jika klan iblis benar-benar hancur, lalu siapa yang akan mengendalikan banjir, siapa yang akan menekan api jantung bumi, dan letusan-letusan super gunung berapi gila itu? Dari sudut pandang ini juga, jadi Huanggu Tiandao mengambil cahaya putih dan memberikannya kepada harimau putih dari keluarga harimau yang ganas. Akibatnya, meski semakin banyak material yang tertelan ke lubang black hole, meskipun kekuatan api lubang hitam meningkat, tapi jangan lupa, lubang hitam dan lampu putih hanyalah pintu masuk dan keluar dari dunia biru dan air. Dengan integrasi sejumlah besar bahan, kekuatan dunia-dunia aquamarine semakin kuat. Saat kekuatan dunia meningkat, kekuatan lubang hitam dan cahaya putih meningkat dalam proporsi yang sama. Dengan cahaya putih, Kaisar Iblis Harimau Putih dari klan Iblis lahir, dan kekuatannya cukup kuat untuk bertarung melawan leluhur Iblis, dan cukup sebanding, dan tidak mungkin memiliki hubungan. Kaisar Iblis Harimau Putih ini tidak kecil. Itu adalah leluhur harimau, reinkarnasi harimau. Meskipun 100 Beast didasarkan pada Kirin, Kirin adalah 3-in-1. Kepala naga, tubuh harimau, sayap phoenix, ketiganya ada bersama. Karena itu, unicorn adalah binatang buas utama, bukan 100 binatang buas. Di dunia kuno, 3 ras tak terkalahkan yang paling representatif sebenarnya adalah phoenix di langit, naga di laut, dan harimau di darat. Naga itu adalah raja dari ratusan juta akuarium. Feng adalah raja dari ratusan juta bulu. Harimau adalah raja dari ratusan juta binatang. Ketiga makhluk ini adalah makhluk paling kuat di 3 wilayah. Alasan mengapa Kirin bisa menjadi binatang terpanjang adalah karena leluhur harimau jatuh sebelum waktunya. Pada awal langit, Zuhu jatuh. Di bawah kepala binatang, suku Kilin diundang untuk melayani sebagai kepala binatang. Jika harimau leluhur tidak jatuh di awal langit, maka binatang terpanjang pastilah keluarga harimau. Naga yang disebut bertarung untuk harimau, dari kata ini saja, dapat dilihat bahwa status suku harimau cukup untuk diikat dengan suku naga. Di bawah asuhan Huanggu Tiandao, Kaisar Setan Harimau Putih ini diakui oleh Bai Guang segera setelah ia lahir dan menjadi penguasa Bai Guang. Bukan hanya itu, yang paling penting adalah bahwa sebagai kekuatan tingkat leluhur, Kaisar Iblis Harimau Putih memiliki roh primordial tingkat leluhur tepat setelah kelahiran, dan dapat sepenuhnya bersaing dengan naga hitam yang kacau. Namun, Chaos Black Dragon, bagaimanapun, memiliki Chaos Fire. The White Tiger Demon Emperor baru saja bereinkarnasi, jadi, meskipun dapat dikonfrontasi, itu pasti akan jatuh, dan itu hanya dapat dilawan. Di bawah konfrontasi Kaisar Setan Harimau Putih, balap setan akhirnya berhasil menahan serangan balap setan, dan itu tidak akan hancur seketika. Tetapi secara umum, bahkan dengan Kaisar Setan Harimau Putih, itu hanya bisa bertahan. Situasi klan iblis masih semakin sulit. Hanya dalam sejuta tahun, jumlah ras iblis telah berkurang 10 kali lipat. Apalagi jumlah ini akan terus berkurang. Tujuan strategis Huanggu Tiandao akhirnya mencapai. Dan di sisi lain, dengan kelahiran Chaos Black Dragon, Ao Ling, Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei, dan Ice Phoenix segera menyadari bahwa mereka salah. Omong-omong, berkat Chu Xingyun, dia pernah dengan setia memberitahu Ao Mei segalanya tentang dirinya sendiri. Begitu cepat, setelah 5 iblis besar Chu Xingyun, dia memutuskan bahwa Chu Xingyun telah pergi dan kembali ke waktu dan ruang di mana dia berada. Naga hitam kacau ini hanyalah sisa-sisa yang tersisa setelah Chu Xingyun pergi. Hanya saja keadaan Chu Xingyun terlalu tinggi. Bahkan jika dia kehilangan kesadarannya, hanya naluri yang tersisa, naga kacau ini masih cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih yang baru dari klan Iblis hanya bisa menahan malu, dan tidak bisa dibandingkan dengan leluhur Iblis. Setelah konfirmasi berulang, konfirmasikan bahwa kesadaran Chaos Black Dragon tidak memiliki Yuan Ying atau Yuan Shen sama sekali. Pastikan bahwa Black Dragon Chaos tidak memiliki kesadaran, dan semuanya tergantung pada insting membunuh. Setelah 5 setan besar, dengan sedih ditentukan. Jelas Chu Xingyun telah pergi. Meskipun dia tidak mati, dia baru saja kembali ke waktu dan ruang tempat dia tinggal. Tetapi untuk 5 ratu iblis, Chu Xingyun tidak berbeda dari mati. Mulai sekarang, dalam hidup ini, mereka tidak akan pernah melihat Chu Xingyun lagi. Saya berpikir bahwa mulai sekarang, saya tidak akan pernah melihat Ao Yun lagi, tidak pernah mendengar suaranya, dan tidak pernah merasakan kehangatannya lagi. Setelah 5 setan besar, mereka patah hati. Saat Chu Xingyun pergi, Phoenix S tidak memiliki klan iblis jantung, berdiri di bukit tempat Chu Xingyun pernah tinggal, menangis dan berkabung siang dan malam. Selama 3 tahun, Ice Phoenix meninggal, Ao Xiu melakukan yang paling tenang. Karena dia tahu bahwa Chu Xingyun telah pergi dan tidak akan pernah kembali, Ao Xiu tidak menangis atau membuat masalah. Itu hanya duduk di tempat tidur pernikahan antara dia dan Chu Xingyun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidur tanpa tidur, makan tanpa makanan. Selama 10 tahun, Ao Xiu meninggal. Secara relatif, Ao Ling adalah yang terkuat. Setelah mengetahui bahwa Chu Xingyun pergi, dan tidak bisa lagi bertemu, Ao Ling terus berurusan dengan hal-hal dari klan iblis.
Sampai Kaisar Setan Harimau Putih ternyata, Aoling mengundurkan diri dari semua hal klan iblis, menutup hukuman mati, dan duduk di kamar Istana Naga. Ketika klan naga akhirnya membuka kamar rahasia, tubuh Aoling masih belum terluka. Duduk di atas kasur, Aoling tersenyum, dan ada selembar kertas polos di depannya, dan dia menulis sederet besar surat tidak ingin meninggalkan saya, Linger Anda, di sini untuk menemukan Anda. Temperamen Aomin adalah yang paling lembut, dan cintanya untuk Chu Xingyun juga mendalam. Namun, sebagai leluhur iblis, Aomin tidak bisa membuang segalanya sesuka hati dan mengikuti Chu Xingyun. Karena itu, dengan es Phoenix, Ao Xiu, dan Aoling, satu demi satu mati, Aomin tetap tidak tergerak. Sampai Kaisar Iblis Harimau Putih akhirnya tumbuh, dia bisa menghadapi iblis leluhur secara langsung tanpa jatuh. Aomin memindahkan semua kekuatan klan iblis ke tangan Kaisar Iblis Harimau Putih. Sebagai leluhur iblis, Aomin memilih tujuannya sendiri, dan meninggal dalam pelukan kekasihnya. Meskipun Aomin juga tahu bahwa naga hitam yang kacau ini tidak memiliki kesadaran, hanya tubuh naluriah. Tetapi bahkan jika itu hanya tubuh sang suami, itu sudah cukup untuk Aomin. Sudah menjadi mimpi terbesar Aomin untuk bisa kembali ke pelukan suami lagi. Pada akhirnya, dalam pertempuran puncak antara Demon Rache dan Demon Rache, Aomin menempatkan dirinya dalam pelukan Chaos Black Dragon. Memeluk Ao Yun dengan erat dan menonton Ao Yun mengambil gambar, Aomin tidak menghindar atau bertarung. Di bawah telapak leluhur iblis, Aomin menghancurkan tulang-tulangnya dan mengubahnya menjadi abu-abu. Namun, di bawah pengawasan ratusan juta monster, sebelum kematiannya, wajah Aomin penuh dengan kebahagiaan dan cahaya kebahagiaan. Sebelum meninggal, Aomin memandang Mozu dengan perasaan tergila-gila dan bergumam. Saya di sini, suami. Yang terakhir pergi adalah Aomei. Perasaan Aomei untuk Chu Xingyun tidak diragukan lagi. Namun, karena kasih sayang yang mendalam, Aomei harus menyelesaikan banyak hal yang dipercayakan kepadanya oleh Chu Xingyun. Sampai berita itu datang dari depan, Aomin jatuh ke pelukan Mozu dan meninggal dengan senyum. Aomei tidak tahan lagi. Lepaskan semua yang ada di tangan. Aomei kembali ke lembah kecil tempat Chu Xingyun tinggal. Berbaring di tempat tidur besar yang familiar. Berpikir bolak-balik antara Chu Xingyun. Aomei menelan racun dan mati dengan senyum. Suami, bahkan jika seluruh dunia mengabaikanku, hanya kamu, jangan abaikan aku. Dengan Mozu, dan kematian 5 setan besar, segala sesuatu di dunia lama telah kembali ke jalur normal lagi. Seolah-olah, Chu Xingyun belum pernah ke sini. Di bawah surga, tren kecil dapat diubah, tetapi tren umum tidak dapat diubah. Begitu seseorang mencoba untuk mengubahnya, kehendak surgawi Dao akan muncul, dengan paksa mengubah segalanya ke jalur yang benar. Chu Xingyun, apakah dia benar-benar mati? Tepatnya, Chu Xingyun sebenarnya tidak mati. Meskipun tubuhnya benar-benar retak, meskipun Yuan Shen benar-benar dibombardir, tapi jangan lupa Chu Xingyun memiliki 3 ilusi. Selama salah satu dari 3 tubuh hantu tidak mati, Chu Xingyun tidak akan pernah mati. Awalnya, fakta bahwa Chu Xingyun memiliki 3 ilusi tidak pernah disembunyikan dari surga. Namun, sebelum kematiannya, Chu Xingyun telah mempromosikan Yuan Ying ke Yuan Shen yang bisa dia miliki sebelum dia. Akibatnya, bahkan Heavenly Dao tidak bisa mendeteksi rahasia Chu Xingyun. Dari sudut pandang tertentu, memiliki Yuan Shen adalah tanda kekuatan leluhur. Kekuatan tingkat leluhur pada kenyataannya, ada pada tingkat yang sama dengan kehendak Dao surgawi. Meskipun Yuan Shen Chu Xingyun masih sangat lemah, tapi tidak peduli seberapa lemah, itu juga yang lemah dari tingkat leluhur. Sebagai kekuatan setingkat leluhur, ia telah melampaui ruang lingkup persepsi dan penjelajahan surga. Tian Dao tidak bisa mendeteksi berita dan rahasia Chu Xingyun. Sama seperti berita bahwa Dao surgawi tidak dapat mendeteksi Zulong, Zufeng, Zukilin. Adapun Zuhu, itu adalah pengecualian. Bagaimanapun, Zuhu sebenarnya mati di tangan Dao surgawi. Bahkan roh primordial harimau leluhur ditekan oleh Heavenly Dao. Oleh karena itu, kehendak surga hanya dapat dipilih. Pada saat yang paling tepat ini, roh primordial harimau leluhur dilepaskan. Karena ada 3 ilusi utama, Kaisar Kecoa Zun, Kaisar Serakah Zun, dan Kaisar Torgat. Karena itu, Yuan Xingyun, yang dibom oleh Chu Xingyun, tidak menghilang, tetapi bergabung ke dalam kekosongan, dan membalikkan waktu dan ruang, sampai ke waktu dan ruang di mana ketiga ilusi itu berada. Pada saat ini, Chu Xingyun menghadapi pilihan yang sulit. Meskipun, selama salah satu dari 3 ilusi itu hidup, Chu Xingyun tidak akan pernah mati. Tetapi pada kenyataannya, setiap kali dia dibangkitkan, Chu Xingyun harus mengkonsumsi tubuh hantu. Mulai sekarang, Chu Xingyun harus memilih target dari Kaisar Kecoa, Kaisar Serigala Serakah, dan Kaisar Torgat sebagai korban. Hanya ketika pengorbanan dikorbankan dapat Chu Xingyun berhasil bereinkarnasi dan memiliki kehidupan baru. Untungnya, Yuan Shen Chu Xingyun tidak perlu lagi bergantung pada daging yang ada di dunia ini. Bahkan setelah meninggalkan daging, Chu Xingyun masih bebas untuk bertahan hidup, berkultivasi, dan bahkan bertarung di dunia ini. Oleh karena itu, dengan hanya sedikit ragu, Chu Xingyun membuat keputusan.
Bagaimanapun, kecuali sama sekali tidak ada pilihan, jika tidak Chu Xingyun tidak akan kehilangan 3 ilusi. Tersuspensi dalam air gelap laut dalam, Chu Xingyun menatap Dewa Guntur Kaisar yang berkeliaran dari jauh tidak jauh. Melihat sekeliling, Kaisar Dewa Guntur adalah raksasa gemuk dalam mimpi percobaan. Pada saat ini, dewa-dewa petir membosankan, snorkeling di laut dalam. Berkeliaran sepanjang jalan, seekor paus besar muncul di depan. Di bawah tatapan Chu Xingyun, guntur ungu meledak ke laut dalam. Cahaya guntur ungu bersinar terang di laut dalam. Setelah dibombardir oleh guntur ungu, paus besar langsung membeku di tempatnya. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, kun raksasa yang dibuat oleh dewa-dewa guntur berenang santai, membuka mulutnya yang besar, dan menelan paus besar itu ke dalam perutnya. Melihat adegan ini, mulut Chu Xingyun mengangkat senyum pahit. Jelas, karena ketidakmampuan untuk kembali ke kuburan kuno, dewa-dewa guntur sudah ada di laut yang dalam ini, saya tidak tahu sudah berapa lama. Untungnya, dewa petir guntur ini memiliki keberuntungan. Meskipun saya belum tahu, ia telah menguasai kekuatan magis, tetapi jelas, ia terlibat dalam guntur kun dalam mimpi percobaan. Yang disebut Lei Kun terlihat seperti gurita. Kepala besar yang ditutupi dengan sarung mantel memiliki mulut yang besar. 8 lembut ditutupi dengan cangkir hisap, tentakel seperti cambuk, berayun di air laut. Di antara 8 tentakel yang terbang, sebuah tenda listrik ungu menyala tanpa henti. Gurita-gurita. Tepatnya, itu adalah gurita besar dengan lapisan pelindung tulang tambahan. Meskipun tubuh Lei Kun tidak dapat memunculkan mimpi uji coba, tetapi guntur tempur kondensasi Lei Kun yang berbakat dapat dikeluarkan. Dengan cara ini, begitu Lei Sentian meninggalkan mimpi persidangan, dia akan langsung menjadi biksu guntur yang dimuat kembali. Secara umum, sebagian besar dari mereka yang menguasai mantra lemah dan lemah dalam pertahanan. Kaisar Thor jelas berbeda, dia tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga vitalitas yang kuat. Yang terpenting, ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan Thunder. Terutama di tangannya, ia juga mengendalikan monumen guntur kuno, yang membuat Chu Xingyun tak terbayangkan. Seorang prajurit yang berat dengan pertahanan yang hampir tak terkalahkan dan vitalitas yang kuat, tetapi dapat melepaskan ribuan mantra guntur dengan kekuatan dan kontrol yang merusak. Bagaimana keberadaan seperti itu dapat diatasi? Pikirkan saja, saat dia bergegas menuju Dewa Guntur sepanjang jalan, dia akan terus menderita guntur. Sulit untuk mencapai jarak tertentu, tetapi palu Thor jatuh dan segera lumpuh. Ketika kelumpuhan akhirnya diangkat, Kaisar Dewa Guntur sudah membuka jarak. Katakan 10.000 langkah mundur, bagaimana jika Anda bergegas ke depan? Thunder God Emperor kuat, dengan pertahanan kuat dan vitalitas ulet. Selain itu, bagaimana baju besi berat seseorang bisa begitu mudah dihancurkan? Akibatnya, Thor God Emperor menjadi keberadaan yang belum terpecahkan. Itu tidak hanya memiliki pertahanan yang tak terkalahkan, tetapi juga memiliki vitalitas abadi. Saat menguasai mantra sistem kontrol, itu juga dapat meledak untuk menghancurkan dunia, mantra guntur skala besar. Bagaimana keberadaan seperti itu dapat diatasi? Diam-diam dipuji untuk sementara waktu, Chu Xingyun muncul. Melihat Chu Xingyun muncul, Thunder God Emperor terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian segera menjadi sosok humanoid, dan air mata mengalir ke arah Chu Xingyun. Melihat air mata Thor, Chu Xingyun tahu bahwa pria ini pasti bosan. Cukup yakin. Jauh dari sana, dewa-dewa petir berkata, "Tuan, apakah Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan saya?" "Menyelamatkan kamu?" Mendengar Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung. Melihat sekeliling, Chu Xingyun bingung dan berkata, "Kenapa, di dunia ini, apakah ada orang yang masih mengejar dan membunuhmu?" Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Thor sang Kaisar berkata dengan sedih, "Tidak. Tidak, intinya, kita tampaknya terjebak di sini, tidak dapat kembali ke kuburan tua." Mendengar kata-kata Dewa Guntur Dewa, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, "Ini, sudah berapa lama kau tinggal di dunia ini?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Guntur Dewa Kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Siapa yang bisa mengetahui hal ini, saya benar-benar tidak ingat berapa lama telah di sini." Setelah jeda, Dewa Petir Dewa melanjutkan, "Ketika saya pertama kali datang ke dunia ini, setiap juta tahun, saya akan membuat tanda." Di antara kata-kata itu, Dewa-Dewa Guntur kembali menangis. Melihat Chu Xingyun dengan menyedihkan, Thor God berkata, "Namun, sudah terlalu lama. Dengan gempa bumi, batu tulis yang saya rekam telah rusak." Mendengar kata-kata Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tidak bisa tidak diam-diam kagum. Sebuah gambar muncul di pikiran saya. Jelas, Thunder God Emperor memiliki catatan. Setiap juta tahun, goresan dibiarkan di atas lempengan batu. Tapi batu tulis itu juga memiliki umur, dan itu juga akan menghancurkan. Berpikir keras, Dewa Guntur berkata, "Mulai sekarang, saya hanya bisa yakin bahwa saya telah tinggal di ruang dan waktu ini selama lebih dari ratusan juta tahun. Adapun berapa miliar tahun, saya tidak tahu." Mengangguk dengan simpatik, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana kekuatan sihir apa yang kamu dapatkan?"
Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, kekuatan sihir yang saya dapatkan adalah rantai kekuatan supranatural dari kelas 3. Di bawah kekuatan rantai sihir, mantra guntur yang saya lepaskan semuanya tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Mengangguk kagum, Chu Xingyun berkata, mantra gunturmu, tetapi diwarisi dari Lei Kun. Sambil menggelengkan kepalanya, Dewa-Dewa Guntur berkata, bagaimana bisa ada mantra guntur, pada kenyataannya, ini saja yang sudah saya temukan dalam ratusan juta tahun terakhir. Di antara kata-kata itu, tangan besar Kaisar Dewa Guntur melambai, dan naga guntur segera muncul di tangan Kaisar Dewa Guntur. Di bawah kendali Kaisar Dewa Guntur, sisik naga guntur tajam dan seperti manusia. Sekitar tubuh Torgat Emperor, setelah berbelok fleksibel beberapa lingkaran. Saat Dewa Guntur Dewa melambaikan tangannya, dalam sekejap naga guntur langsung berubah menjadi guntur, dan menabrak gunung di bawah laut. Dari pandangan sekilas, gunung dengan diameter ribuan kilometer itu langsung hancur dan hancur berkerikil. Ini belum berakhir. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi membuka tangannya, ribuan petir, dari air laut dalam, meraung gila. Tiba-tiba, ribuan naga guntur meraung-meraung di laut dalam 1000 mil. Merasakan kekuatan guntur tak berujung yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tidak punya ide lain selain mengagumi. Melihat ekspresi kaget Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar tersenyum dan berkata, Lei Kun ini mengerikan. Setelah menelan daging dan darah, Anda dapat menggambar esensi dari daging dan darah dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Chu Xingyun berkata dengan terkejut, ini benar-benar hebat. Kekuatan mental yang meningkat ini dapat memunculkan mimpi cobaan. Mengangguk dengan gembira, Dewa Guntur berkata, miliaran tahun ini, bagaimanapun, tidak sia-sia. Dengan senyum puas, Dewa Guntur Dewa berkata, kali ini, bahkan setelah meninggalkan mimpi percobaan, keterampilan mengendalikan guntur genggam saya dan kekuatan spiritual horor masih tidak akan hilang. Setelah jeda, mata Torgat Emperor bersinar, bahkan jika, dengan monumen guntur kuno, kekuatan mantra guntur saya akan diperkuat hingga batasnya. Kuat, ini benar-benar terlalu kuat. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana cara mengalahkanmu. Seru Chu Xingyun. Menyentuh kepalanya dengan malu, Dewa-Dewa Guntur berkata, aku juga berpikir aku kelihatannya terlalu menentang langit, tetapi kamu dapat yakin bahwa kapanpun waktunya, aku akan selalu menjadi muridmu. Melihat penampilan tulus Torgat Emperor, Chu Xingyun mengangguk puas. Meskipun Thunder God Emperor ini sangat kuat, tetapi saat ini, karena ketidakmampuannya, bahkan Yuanying belum memadat, apalagi ranah Yuanying berikutnya, hanya leluhur yang dapat memiliki Yuanshen. Melihat Dewa Guntur Kaisar, Chu Xingyun tidak bisa menahan penasaran. Selama ratusan juta tahun, Thunder God Emperor telah menjadi penyihir berat anti-celestial. Jadi, apa yang akan berubah menjadi Kaisar Seraka Serigala dan Kaisar Kokroah? Di laut dalam, hiu biru gelap bercampur dalam arus samudera biru hitam, dan diam-diam bergerak bersama arus samudera. Hiu sangat halus dan ramping, tetapi kuat dan kuat. Hiu biru gelap dicampur dengan arus biru dan hitam, meskipun sangat dekat, sulit untuk melihat dengan jelas. Terutama di laut dalam yang redup, jika tidak diamati dengan cermat, saya khawatir tidak akan menyadari keberadaan hiu ini sampai menyentuh kepala. Sebuah cahaya merah naik ke langit dalam arus biru hitam. Di antara sinar berdarah, seekor kerapu raksasa dengan panjang lebih dari 3000 mil dipotong setengah oleh sinar berdarah. Kepala keras kerapu raksasa itu dipotong langsung dari bagian tengah, memperlihatkan bagian dalam kepala, sejumlah besar jaringan otak, dan pembuluh darah peristaltik. Yang paling menakutkan adalah kerapu raksasa yang dipotong menjadi dua, tubuh besar, semua darah tertelan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa lusin napas, semua darah kerapu raksasa benar-benar terkuras, berubah menjadi dua potong ikan kering, dan melayang ke arah laut. Dalam suara siulan, gas pedang berwarna merah darah yang telah memenggal kerapu raksasa itu mengembun dari udara tipis, dan kemudian bersiul ke arah hiu, dan jatuh ke sirip punggung segitiga. Melihat hiu yang menakutkan, Chu Xingyun menakjubkan. Hiu yang mengerikan ini secara alami merupakan perwujudan Kaisar Serigala Seraka dalam mimpi persidangan. Baru saja, gas pedang berdarah yang dilepaskan oleh hiu sangat mengerikan, yang berisi suasana kehancuran yang tak ada habisnya. Di antara pikiran, Chu Xingyun muncul dari kehampaan. Melihat Chu Xingyun tiba-tiba muncul, hiu besar itu melotot ke matanya, dan di atas sirip punggungnya, sebuah lampu merah instan meledak. Tapi segera, ketika Kaisar Serigala Keserakahan mengetahui bahwa Chu Xingyun datang, dia langsung menyatukan pedangnya. Begitu tubuh berbalik, Kaisar Wolf berubah menjadi sosok humanoid, dan dengan ekspresi gembira, ia menyapa Chu Xingyun. Seperti Thunder God Emperor, Emperor Greedy Wolf juga telah lama berada di dunia ini. Jika Kaisar Serigala Keserakahan dan Kaisar Dewa Langit Guntur lahir di dunia ini, itu akan menjadi kun raksasa. Mungkin mereka masih akan terbiasa, dan tidak ada yang tidak tahan. Namun, bentuk asli mereka sama sekali bukan kun raksasa. Bahkan, di lautan bintang, mereka memiliki orang tua, anak-anak, saudara dan teman. Selain itu, dalam hal ideologi, mereka juga berpikir bahwa mereka adalah klan manusia serigala dan klan Dewa Guntur, bukan kun raksasa.
Melihat ekstasi Kaisar Serakah yang serakah, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Bahkan, ini juga merupakan cobaan dari 3 ilusi. Jangan melihat 3 ilusi yang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun saat ini, itu masih sedikit berarti. Jika mereka berani tidak menghormati Chu Xingyun, atau memiliki harga diri, maka Chu Xingyun tidak yakin, mereka langsung mengorbankan mereka, dan memalsukan kelahiran kembali. Namun, ada dewa-dewa guntur sebelumnya, dan Kaisar Serigala setelahnya. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama ratusan juta tahun, emosi dan sikap mereka terhadap Chu Xingyun tidak berbeda dari yang sebelumnya. Melihat Kaisar Greedy Wolf sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana kekuatan magis apa yang kamu dapatkan?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Greedy tersenyum lebar dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Apa yang saya dapatkan adalah kekuatan sihir peminum darah Jiupin. Minum kekuatan supernatural darah, bisa menelan darah musuh, mengambil darah esensi dalam tubuh musuh, dan membiarkan roh pedang tertinggi yang penuh dengan pembunuhan, kejahatan, kematian, dendam. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa roh pedang ini mengabaikan pertahanan dan bertindak langsung pada jiwa. Dengan cara ini, Emperor Greedy Wolf turun dengan satu pedang, dan lawan akan menolak pemotongan fisik pedang. Juga perlu untuk bertarung melawan pemotongan jiwa yang datang dengan Jian Qi, yang langsung bertindak pada jiwa. Mulai sekarang, Kaisar Serakah telah tinggal di laut dalam ini karena tidak tahu berapa miliar tahun. Pedang berdarah Qi, setelah menelan darah ratusan juta jiwa, telah disebut destruktif dan destruktif. Untungnya, inkarnasi Kaisar Greedy Wolf dalam mimpi persidangan ternyata menjadi hiu. Tubuh hiu sangat halus, dan penampilannya terlihat seperti pedang besar yang ramping. Bakat hiu ini adalah membiarkan pedang Qi. Gas pedang Sharkun dilepaskan, warnanya crimson, dan memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Yang paling penting adalah bahwa begitu hiu pedang mengenai sasaran, ia akan membuka mulutnya dan menggunakan gigi seperti hiu untuk menggigit mangsanya. Selama ratusan juta tahun, Kaisar Serigala Serakah telah menggabungkan gas pedang Sharkun dengan roh pedang minum darah, dan energi pedangnya sendiri selama bertahun-tahun, dan telah menciptakan gas pedang Gri. Sekarang, Kaisar Serigala melepaskan roh pedang, dan 3 roh pedang bertemu menjadi satu, seperti bayangan serigala berdarah, dan menerkam sasaran. Gas pedang Sharkun merobek mangsa gila dari permukaan. Minum darah dan gas pedang langsung memotong jiwa mangsa secara langsung. Pedang Qi, yang diringkas oleh Kaisar Serakah, menyebabkan kerusakan pada mangsa dan secara langsung merusak organ dalam. Dengan cara ini, di bawah gas pedang, bagian dalam dan luar mangsa, serta jiwa, akan dipukul secara bersamaan. Kecuali jika pihak lain sempurna dan kuat di segala arah. Kalau tidak, jika ada aspek yang relatif lemah, itu akan langsung mati di tempat. Merasa Kaisar Serakah Serigala, kemarahan Serigala Serakah memancarkan teror dan paksaan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat iri. Jian Qi, Chu Xingyun juga bisa dibebaskan. Namun, sejauh kelengkapannya, masih jauh dari sebanding dengan roh pedang yang dilepaskan oleh Kaisar Serigala Serakah ini. Tidak seperti Thunder God Emperor. Thunder God Emperor, menghabiskan ratusan juta tahun, hampir menguasai semua mantra guntur. Kaisar Greedy Wolf berbeda dalam ratusan juta tahun ini. Kaisar Greedy Wolf telah bekerja keras pada roh pedang ini dan tidak melakukan hal lain. Selama ratusan juta tahun, roh pedang ini telah diringkas hingga batasnya, yang dapat dikatakan sangat murni. Adapun Kaisar Thor dan Kaisar Keserakahan, mana yang lebih memuaskan sulit untuk dikatakan. Mulai sekarang, guntur Dewa Kaisar telah benar-benar menjadi guntur. Dengan Thunder Stele kuno, Thunder God Emperor dapat dengan mudah melepaskan semua mantra Thunder. Kaisar Serakah, meskipun ia datang dan pergi, adalah kemarahan Serigala Serakah ini. Tapi roh pedang ini sudah mengatasi segalanya. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa panen Kaisar Wolf lebih tinggi daripada panen Thorgat. Tapi jelas tidak logis untuk mengatakan bahwa keuntungan Kaisar Dewa Guntur lebih tinggi daripada Kaisar Serakah. Meskipun keuntungannya berbeda, jelas. Dalam ratusan juta tahun ini, keuntungan keduanya sangat besar. Sebelum datang ke sini untuk melihat Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun menemani Dewa Guntur Tiandi dan menghabiskan puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun, Chu Xingyun meneruskan metode kohesi Yuanying dan metode kultivasi Yuanying ke Dewa Guntur Tiandi. Butuh waktu puluhan ribu tahun bagi seseorang untuk mengajar keras dan satu untuk belajar keras, dan akhirnya Thorgat akhirnya menguasainya sepenuhnya. Setelah itu, Chu Xingyun tiba di sini. Setelah belajar tentang panen Kaisar Serakah, Chu Xingyun tidak segera pergi. Masih ditemani oleh Corrupt Wolf Emperor Zun, berkeliaran selama puluhan ribu tahun, semua metode kohesi Yuanying dan penanaman Yuanying diteruskan ke Corrupt Wolf Emperor Zun. Chu Xingyun tidak pergi sampai setelah keserakahan Serigala Kaisar Zun benar-benar menguasainya. Menurut hati, perasaan Kaisar Kecoak, Chu Xingyun bergegas ke arah Kaisar Kecoak. Sepanjang jalan ke lokasi di mana Kaisar Kokroa berada, Chu Xingyun bingung. Dari pandangan sekilas, sebuah pulau besar dengan lebar 3 juta mil terletak di depannya. Tapi Lord Kokroa, tetapi tidak bisa melihat bayangan.
Jika tidak terlalu jelas bahwa Yuan Shen merasakan, Chu Xingyun bahkan akan meragukan bahwa Kaisar Kokroa ada di sini atau tidak. Dalam keadaan linglung, Chu Xingyun terlalu malas untuk melihat dengan lambat. Meskipun Anda hanya perlu meluangkan waktu dan melihat dengan cermat, Anda pasti dapat menemukannya. Tapi Chu Xingyun tidak memiliki pikiran itu, juga waktu dan energi itu. Langsung muncul, Chu Xingyun melayang di udara dan berkata dengan keras, "Di mana kecoaknya? Silakan keluar untuk melihat saya segera." Dengan keluarnya kata-kata Chu Xingyun, saat berikutnya, pulau besar, yang membentang 3 juta mil, menggigil hebat. Di bawah tatapan Chu Xingyun, di pulau besar, di gunung tertinggi, asap hitam naik ke langit. Saat berikutnya, kecoa Kaisar Kecoa keluar dari asap hitam. "Tuan, apakah kamu, Tuan?" Mengayunkan sayapnya, Kaisar Kokroa, dengan ekspresi fanatik, bergegas menuju Chu Xingyun. Terbang dekat, Kaisar Kokroa berlutut langsung di pantai pulau dengan suara teredam, berteriak, "Kecoa telah melihat Tuan, Tuan. Saya ingin mati Anda." Melihat kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Setelah melihat pada kecoa Kaisar Zun, Chu Xingyun melihat sekeliling, "Ada apa, di mana kamu benar-benar bersembunyi? Mengapa saya tidak bisa menemukannya sepanjang waktu?" Tubuh nyata. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa. Menunjuk ke pulau besar di kaki 3 juta mil, Kaisar Kecoa berkata, "Raja, pulau di bawah kaki Anda adalah tubuh saya yang sebenarnya." Melihat pulau besar dan menakutkan di kakinya, Chu Xingyun terdiam. Kecuali tubuh sejati Zulong, ini adalah makhluk terbesar yang dilihat Chu Xingyun dengan matanya sendiri. Setelah pertanyaan terperinci, Chu Xingyun mengetahui bahwa Lord Kokroa, penjelmaan dari mimpi di persidangan ini, adalah seekor paus. Dibandingkan dengan paus biasa, paus memiliki pelindung tulang yang kokoh. Terlebih lagi, bentuk tubuh paus lebih dari 10 juta kali ukuran paus biasa. Dibandingkan dengan paus, paus yang disebut segera menjadi ikan kecil dan udang, dan tidak bisa naik ke atas meja sama sekali. Kekuatan magis yang diperoleh oleh Lord Kokroa unik untuk paus. Memakan kekuatan supranatural dapat melahap miliaran roh, mengekstraksi esensi kehidupan, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh untuk memperkuat jejak kehidupan tanpa batas. Setelah tanda kehidupan diperkuat sampai batas tertentu, bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa di seluruh tubuh, itu masih bisa dilahirkan kembali. Tidak seperti Torgat Emperor dan Great Wolf Emperor, Kokroa Emperor Lazier lebih malas, tetapi juga lebih pintar. Lord Kokroa mencari jalan keluar dari arus samudera, lalu membuka mulutnya dan mengarahkannya ke arus samudera. Yang disebut arus samudera dapat dipahami sebagai sungai yang dalam di samudera. Ketika organisme laut ingin bermigrasi, mereka akan memasuki arus laut dan mengalir ke sungai. Mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari tanpa berenang sama sekali. Arus laut membawa ratusan juta makhluk air dan bergegas menyusuri arus laut, mengalir ke mulut Kaisar Kecoa. Dalam ratusan juta tahun terakhir, setiap hari, ratusan juta makhluk laut datang bersama arus yang bergejolak, dan mereka membanjiri mulut Kaisar Kecoa. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Kaisar Kokroa berkata, "Tuan, sekarang, saya sudah abadi. Bahkan jika saya diturunkan untuk 8, bahkan jika dieksekusi terlambat, tidak ada gunanya." Sambil tersenyum, Lord Kokroa melanjutkan, "Selama setetes darah tersisa, saya dapat meregenerasi dan memulihkan kekuatan saya dengan cepat." Setelah jeda, Kaisar Kecoa berkata, "Ketika saya kembali kali ini, saya akan membiarkan pasukan baru kecoa dengan tanda kehidupan yang hampir tak terbatas. Pasukan kecoa baru, bahkan jika kepala terpotong, bahkan jika semua anggota badan dipotong, bahkan jika tubuh benar-benar tergencet, ia tidak akan pernah mati. Dikonversi ke orang, bahkan jika dia memotong kepalanya, bahkan jika dia memotong anggota tubuhnya, bahkan jika dia terpotong, dia tidak akan mati, dia bahkan dapat terus berjuang. Meski pejuang kecoa biasa, tidak mungkin terlahir kembali seperti Kaisar Kecoa. Tetapi satu-satunya cara untuk membunuh pejuang kecoa sepenuhnya adalah dengan memotong mereka menjadi berkeping-keping. Sederhananya, jika kekuatannya tidak melebihi kecoa ribuan kali, jangan berharap untuk membunuh mereka. Ini akan melukai pejuang kecoa, dan Anda sudah bisa keluar dan menyombongkan diri." Setelah mendengarkan laporan Kaisar Kecoa Zun, Chu Xingyun benar-benar bahagia untuknya. Menurut aturan lama, Chu Xingyun tetap tinggal, dan mengajarkan kohesi dan metode kultivasi Yuanying kepada Kaisar Kokroa. Sebagai 3 ilusinya, Chu Xingyun tidak akan pernah pelit. Faktanya, ketiga ilusi itu setara dengan 3 ban cadangan Anda sendiri. Mengambil waktu ini sebagai contoh, jika tidak ada 3 ilusi, Chu Xingyun akan dicubit mati oleh Heavenly Dao, dan tidak ada kemungkinan kelahiran kembali sama sekali. 3 ilusi, meskipun mereka 3 orang. Tetapi kepentingan satu sama lain sepenuhnya konsisten. Untuk 3 ilusi, minat subjek di atas segalanya. Kemuliaan subjek jauh melampaui kemuliaannya sendiri. Setelah subjek meninggal, salah satu dari 3 ilusi harus dikorbankan, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Selama subjek tidak mati, bahkan jika mereka mati, mereka dapat dengan cepat dibangkitkan dengan darah penuh tanpa kehilangan.
Kepemilikan tiga ilusi setara dengan kepemilikan Chu Xingyun. Hubungan antara ketiga ilusi dan subjeknya tegas, bahkan di atas keluarga dan cinta. Ini bukan hanya masalah minat, juga tidak hanya mempertimbangkan hubungan yang kuat. Sederhananya, tiga ilusi sepenuh hati tentang subjek, sama seperti orang tua sepenuh hati tentang anak-anak mereka. Tidak ada alasan, dan tidak ada penjelasan. Setelah sepenuhnya mengajarkan kohesi dan metode kultivasi Yuanying kepada Kaisar Kokroa, Chu Xingyun akhirnya berencana untuk pergi. Pada saat ini, tubuh asli naga hitam Chu Xingyun, meskipun telah dihancurkan oleh Heavenly Dao. Tubuh asli naga hitam pada awalnya hanyalah penjelmaan dari Chu Xingyun dalam mimpi persidangan. Tubuh asli Chu Xingyun sebenarnya adalah tubuh Dharma kosong di kuburan kuno yang tandus. Untuk lebih tepatnya, tubuh asli Chu Xingyun sebenarnya dibawa kendali Kaisar Xuan Mingtian, menyeret Kaisar Tianyi, dan mengejar dunia. Bahkan Void Dharma Body hanya tempat tinggal sementara untuk Chu Xingyun. Setelah memberikan kohesi dan metode kultivasi Yuanying ketiga ilusi, Chu Xingyun harus pergi. Waktunya dalam mimpi percobaan terlalu lama. Meskipun di bawah pengaruh tiga ilusi, Chu Xingyun melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan muncul dalam ruang dan waktu ini. Namun pada kenyataannya, Chu Xingyun masih berada di kuburan kuno yang tandus dan masih dalam mimpi. Pada saat ini, induksi antara Yuan Shen Chu Xingyun dan Void Dharma Body masih ada. Traksi dari kuburan kuno tandus masih ada, dan semakin kuat dan kuat. Tanpa peduli, Chu Xingyun menyerah dan membiarkan traksi kuburan kuno untuk menarik Yuan Shen dan melaju menuju kuburan kuno. Momen selanjutnya, antara aliran cahaya dan bayangan, ketika Chu Xingyun kembali berkuasa, itu sudah muncul di ruang bawah tanah yang sangat besar. Melihat sekeliling, ruang bawah tanah ini sangat aneh, dan Chu Xingyun dapat yakin bahwa dia ada di sini untuk pertama kalinya. Melihat sekeliling, segera, Chu Xingyun tertarik dengan kepala besar. Chu Xingyun mengerutkan kening saat dia melihat tanah surgawi di ruang bawah tanah dengan kepala yang tak terbayangkan. Meskipun Chu Xingyun bisa yakin, ini jelas pertama kalinya dia melihat keberadaan yang aneh. Tapi dalam ingatan Chu Xingyun, dia sepertinya telah mendengar keberadaan seperti itu dari mana. Berpikir cepat, segera, Chu Xingyun memikirkannya. Tahun itu, ketika Xiongda dan Xiong Er berpartisipasi dalam persidangan roh perang, mereka bertemu kepala besar ini dalam mimpi persidangan. Selain itu adalah Xiongda dan Xiong Er yang membantu kepala besar ini untuk membubarkan mayat-mayat yang tersebar di seluruh tempat dan menemukan mereka kembali bersama, dan menyatukan mereka untuk memulihkan tubuh sebenarnya dari kekuatan kuno ini. Di antara pikiran Chu Xingyun, dalam suara lembut, kepala besar itu perlahan membuka matanya. Dua sinar surgawi memancar keluar dari kepala dan mata besar, dan jatuh di tubuh Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengepalkan tangannya. Chu Xingyun telah melihat Ibu Pertiwi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewi Bumi tertegun. Menatap Chu Xingyun, Ibu Pertiwi berkata, "Bagaimana kamu kenal aku?" Menghadapi pertanyaan dari Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Saya telah mendengar tentang Anda dari mulut kakak saya sebelumnya." "Adikmu, siapa?" Menghadapi pertanyaan dari Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dan tersenyum dan mengatakan identitas Xiongda dan Xiong Er dalam mimpi percobaan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Ibu Pertiwi tiba-tiba melembut. Cahaya yang terpancar dari kedua mata tidak begitu menyilaukan. Dia tersenyum dan menatap Chu Xingyun. Ibu Pertiwi berkata, "Ternyata itu adalah saudara laki-laki tertua dari dua lelaki kecil itu. Jadi, kita bukan orang luar." Mendengar kata-kata Dewi Bumi, Chu Xingyun tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian bereaksi. Meskipun berdiri dalam perspektif Chu Xingyun, ada dua beruang dan dua beruang pertama, dan kemudian raksasa batu. Tetapi setelah mengalami mimpi cobaan, terutama setelah melihat Zulong, dan setelah berbicara dengan Zulong, Chu Xingyun sudah tahu bagaimana garis waktu hukum waktu bekerja. Jelas ada dua saudara laki-laki, raksasa batu pertama, dan yang kedua, Xiongda Xiong. Dari perspektif ini, Xiongda dan Xiong Er sebenarnya adalah anak-anak dari kepala besar ini. Dengan cara ini, sebagai kakak Xiongda dan Xiong Er, Chu Xingyun secara alami bukan orang luar. Memikirkannya, Chu Xingyun melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Aku tidak tahu, ada apa dengan Dewi yang membawaku ke sini?" Setelah terdiam beberapa saat, Ibu Pertiwi berkata, "Aku membawamu ke sini kali ini. Memang ada banyak kata yang ingin kukatakan padamu." Setelah jeda, Ibu Pertiwi melanjutkan, "Saya tidak bersembunyi dari Anda, pada kenyataannya, pemakaman kuno yang sunyi ini sebenarnya dibangun oleh saya dan terus berjalan." Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Melihat keheranan Chu Xingyun, Ibu Pertiwi melanjutkan, "Pemakaman kuno yang sepi ini dibangun di tubuhku, dan aku adalah Ibu Pertiwi di mulutmu." Melihat Ibu Pertiwi dengan heran, Chu Xingyun tahu bahwa Ibu Pertiwi ini tidak perlu berbohong dalam hal ini. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika dia ingin berbohong, dia tidak bisa menipu Chu Xingyun. Chu Xingyun sekarang sangat berbeda dari Chu Xingyun ketika dia pertama kali memasuki mimpi uji coba. Meskipun pada saat ini, Chu Xingyun masih sangat lemah.
Tapi kelemahan semacam ini adalah kelemahan tingkat leluhur, bukan kelemahan sebenarnya. Sangat mudah untuk menipu mantan Chu Xingyun. Tetapi berusaha menipu Chu Xingyun saat ini benar-benar terlalu sulit, hampir mustahil. Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Dewi Bumi persis sama dengan nafas kuburan kuno yang tandus, tanpa perbedaan apapun. Ini cukup untuk membuktikan bahwa semua yang dikatakan Dewi Bumi itu benar. Melihat Chu Xingyun mengerutkan kening dan berpikir, Dewi Bumi bergumam. Langit dan bumi pertama kali dibuka, dan yang pertama lahir di surga dan bumi ini adalah surga dan Dewi Bumi. Yang disebut membuka bumi bukan hanya masalah surga dan alam. Sebagai dunia dari satu sisi, ada keseimbangan antara yin dan yang. Langit adalah matahari, tanah adalah. Surga adalah yang, dan ibu pertiwi adalah yin. Dalam keadaan normal, Dao Surgawi mengoperasikan Dao Surgawi sementara ibu pertiwi adalah sumber penciptaan. Tapi Heavenly Dao jelas tidak ingin membiarkan kekuatan padam, tetapi juga ingin kekuatan memonopoli. Karena itu, setelah membuka langit dan bumi memprovokasi naga, phoenix, harimau, 3 ras, dan raksasa batu kuno di mana Dewi Bumi itu berada, dan perang pertama pecah. Bagaimana mungkin raksasa kuno itu menjadi saingan naga, phoenix, harimau dan suku? Segera klan raksasa batu kuno yang tandus jatuh ke kekalahan dan jatuh ke kedalaman bumi. Tetapi cahaya sangat alami sehingga sulit untuk mencapai tujuan strategis surga. Di bawah dorongan dan godaan surgawi Dao, Zulong, Zufeng, dan Zuhu bergandengan tangan untuk meluncurkan serangan terhadap dunia bawah tanah. Di bawah kerjasama Zulong, Zufeng, dan Zuhu, bumi pertiwi tidak bisa bertarung sama sekali. Tentu saja, Zulong, Zufeng, dan Zuhu saja masih sulit untuk sepenuhnya mengalahkan Dewi Bumi. Tetapi pada saat kritis, Dao Surgawi menembak dan bertarung melawan Ibu Pertiwi. Dengan cara ini, sebagian besar energi Dewi Bumi terlibat dalam cara surgawi. Setelah pertempuran panjang, akhirnya dikalahkan. Gambar Dharma Ibu Pertiwi adalah tubuh yang nyata, dilukai oleh Zulong, Zufeng, dan Zuhu, dan bahkan dipotong menjadi beberapa bagian, yang ditekan di berbagai sudut. Tidak sampai Xiongda dan Xiong-Er dilahirkan bahwa mereka membantu Ibu Pertiwi untuk mengambil bagian tubuh yang berserakan dan memulihkan tubuh yang sebenarnya. Namun, Heavenly Dao jelas tidak ingin siapapun memisahkan kekuatan, jadi tidak mungkin untuk melepaskan Ibu Pertiwi. Cedera baru saja pulih, dan Dewi Bumi bukanlah lawan langit dan bumi sama sekali. Dalam keputusasaan, Dewi Bumi melarikan diri ke ruang dan waktu dan membuka kuburan kuno tandus ini dengan tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, bahkan Heavenly Dao tidak bisa lagi menargetkan Ibu Pertiwi. Mulai sekarang, Bumi Pertiwi tidak hanya ada di setiap bagian ruang dan waktu, tetapi juga tidak ada di setiap bagian ruang dan waktu. Kehendak Dewi Bumi dapat datang di setiap waktu dan ruang, tetapi tubuhnya tidak ada di sana. Oleh karena itu, bahkan Heavenly Dao hanya dapat dengan tak berdaya menganggap keberadaan Ibu Pertiwi. Dewi Bumi ada di bahu-membahu dengan langit dan bumi, dan merupakan katoda di kutub yin dan yang di satu langit dan bumi. Ibu Pertiwi tidak mau ditekan oleh jalan surga. Oleh karena itu, Dewi Bumi selalu mengintegrasikan dirinya ke dalam ruang dan waktu, terus-menerus memilih bakat luar biasa dari berbagai tempat dan mengirimkannya ke setiap ruang dan waktu. Alasan mengapa Ibu Pertiwi melakukan ini sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya berharap bahwa para jenius super ini yang telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dapat mengganggu operasi surga dan mengubah jejak sejarah. Untuk Dewi Bumi, dia harus mengambil kembali semua miliknya. Selama miliaran tahun, Tian Dao mengisi kembali penderitaannya, dan segala hal yang harus dibayar Dao-Dao cepat atau lambat. Tetapi selama miliaran tahun, Dao Surgawi telah menangkap suku-suku naga, phoenix dan unicorn terlalu erat. Bahkan jika seorang jenius super sesekali membalikkan waktu dan ruang dan mengubah sejarah, Heavenly Dao dapat memaksanya keluar dan memaksa semuanya tergelincir kembali ke jalur yang benar. Mimpi Chu Xingyun tentang persidangan ini sebenarnya telah mengubah sejarah. Klan naga seharusnya dihancurkan oleh klan iblis. Pada kondisi terburuknya, klan naga dari seluruh dunia yang sepi hampir punah. Namun, penampilan Chu Xingyun langsung menggabungkan klan naga ke dalam klan iblis. Klan naga yang seharusnya mati tidak mati. Ras iblis yang seharusnya mati, semua hidup dengan baik. Dalam keputusasaan, Tian Dao tidak punya pilihan selain menghapus variabel Chu Xingyun. Selanjutnya, Tian Dao melepaskan tubuh asli Chu Xingyun dari naga hitam yang kacau, dan datang ke dunia liar dengan kehendak leluhur iblis. Naga dan ras setan yang seharusnya mati dalam perang naga dan iblis sekarang di tangan setan. Namun, untuk Heavenly Dao, yang mati pada akhirnya tidak memiliki arti. Selama kekuatan naga dan klan iblis dikendalikan dalam rentang yang terkendali, dan itu tidak mengancam keselamatan surga, itu sudah cukup. Jalan surga adalah mengendalikan tren umum, bukan ukurannya. Melihat Chu Xingyun, Ibu Pertiwi berkata, alasan mengapa kamu ditemukan saat ini adalah karena dalam ratusan juta tahun terakhir, kamu telah menyebabkan masalah paling besar bagi Heavenly Dao. Sejarah yang kamu ubah adalah yang terbesar.
Setelah jeda, Mother Earth berkata, meskipun di permukaan, balap iblis tampaknya menebus perubahan yang Anda bawa, tetapi pada kenyataannya, balap iblis itu sendiri telah menjadi bahaya tersembunyi terbesar dari Heavenly Dao. Mendengarkan Dewi Bumi, mata Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi cerah. Memang, aslinya, perang naga dan iblis masing-masing mengalahkan kedua belah pihak. Di antara keduanya, tidak ada pemenang nyata. Tapi sekarang, meskipun klan naga dan klan iblis sama-sama kuat, kali ini, ada pemenang. Pemenang ini tidak lain adalah Demon Rache. Awalnya, dalam kurun waktu dan ruang itu, perlombaan setan seharusnya jauh dari lahir. Tapi sekarang, Demon Rache tidak hanya lahir, bahkan secara paksa menghancurkan Rache Iblis dan Dragon Rache, dan menjadi pemenang utama perang naga dan iblis. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun mengambil nafas. Anda tahu, antara Demon Rache dan Heavenly Path, sebenarnya ada dua tingkat kehidupan dan kematian. Surga lahir, lalu semua iblis dihancurkan. 10.000 setan akan menghancurkan surga. Oleh karena itu, Dao Langit pasti tidak mungkin, seperti halnya mengendalikan suku naga, Phoenix dan Unicorn untuk mengendalikan iblis. Sepertinya, mustahil bagi tikus untuk mengendalikan dan mengendalikan kucing. Ini adalah kecocokan alami. Melihat mata Chu Xingyun bersinar, Dewi Bumi tersenyum dan berkata, saya telah mengamati tindakan Anda sepanjang waktu. Setelah jeda, Ibu Pertiwi melanjutkan, ketika Heaven Dao menembak, saya bisa menembak untuk menyelamatkan Anda, tetapi saya tahu bahwa Anda memiliki 3 ilusi, jadi tidak ada yang seperti itu. Mengangguk, Chu Xingyun tahu bahwa ketiga jenazahnya semua memasuki mimpi percobaan melalui pemakaman kuno yang tandus. Chu Xingyun sendiri juga memasuki mimpi uji coba dari kuburan kuno tandus. Karena itu, hubungan di antara mereka mungkin sulit disembunyikan dari Bumi Pertiwi. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, oh, apa yang terjadi pada 3 tubuh hantu saya, dan mengapa mereka tidak bisa kembali? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Dewi Bumi menggerutu dan berkata, kembalilah. Mengapa mereka kembali? Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun terdiam. Meskipun, untuk Dewi Bumi, tidak ada perbedaan antara ketiga ilusi. Tapi untuk Chu Xingyun, itu adalah 3 bantuan terpentingnya. Ibu Pertiwi berkata, jangan khawatir, alasan saya meninggalkan mereka di sana adalah pikiran saya secara alami. Setelah jeda, Bumi Pertiwi menjelaskan secara rinci. 3 mayat hantu memasuki pemakaman tandus yang sama pada saat yang sama. Oleh karena itu, waktu dan ruang dari ketiga orang itu persis sama. Dengan bantuan Ibu Pertiwi, ketiganya diubah menjadi Kun Guntur seperti gurita, Kun Hiu seperti hiu, dan Paus seperti paus. Ketiga makhluk ini tak terkalahkan di lautan. Jika bukan karena pertolongan Ibu Pertiwi, bagaimana mungkin ketiga lelaki itu seberuntung itu ditransformasikan menjadi eksistensi yang kejam? Mendengarkan penjelasan Ibu Pertiwi, Chu Xingyun mengerutkan kening. Dengan ragu-ragu memandang Dewi Bumi, Chu Xingyun berkata, dengan sepengetahuan saya, inkarnasi mimpi percobaan tampaknya menjadi waktu dan ruang, identitas asli kita. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Mother Earth berkata, jika saya tidak mengambil tindakan, maka semuanya benar, seperti Xiongda dan Xiong-Er, yaitu identitas mereka dalam waktu dan ruang itu. Setelah jeda, Ibu Pertiwi melanjutkan, adapun serigala serakah, kecoa, dan Thor, mereka bertiga berbeda. Aku menembak. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari. Memang, jika Dewi Bumi tidak mengambil tindakan, maka semuanya secara alami tidak akan berubah. Tetapi Dewi Bumi dapat membandingkan dengan sihir dan kekuatan magis surga, selama dia mau, dia pasti bisa melakukannya. Sambil memikirkannya, Chu Xingyun menatap Dewi Bumi dengan ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, benar. Ketika saya memasuki mimpi percobaan, apakah Anda? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Ibu Pertiwi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya benar-benar menggerakkan tangan dan kaki saya, apakah Anda pikir Zulong tidak akan melihatnya? Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tersenyum canggung. Memang, Zulong, Zhu Feng, Zhu Hu, tetapi mereka semua memenggal keberadaan Dewi yang sebenarnya. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Ibu Pertiwi, sulit untuk menyembunyikan persepsinya. Melihat senyum canggung Chu Xingyun, Mother Earth berkata, terlebih lagi, asal Anda sudah cukup tinggi, mengapa saya harus melakukan ini lagi? Setelah menganggukkan kepalanya dengan percaya diri, setelah mengkonfirmasi asal-usulnya, Chu Xingyun berkata, kali ini, mengapa Anda ingin menembak dan mengubah asal dari mereka bertiga? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Dewi Bumi menghela nafas dan berkata, ini juga kebetulan bahwa kuburan kuno tandus yang mereka pilih berada dalam waktu dan ruang yang sama dengan waktu dan ruang sebelum kehancuran besar. Era kehancuran hebat. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tidak bisa tidak terkejut. Melihat Chu Xingyun, Ibu Pertiwi melanjutkan, mulai sekarang Anda dan saya dianggap bersimpati satu sama lain, dan musuh berselisih. Menghadapi kata-kata Ibu Pertiwi, hati Chu Xingyun bergetar tiba-tiba. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.